Ya. Sorry. Ya, topik hari ini adalah drug induced immune thrombocytopenia atau trombositopenia terinduksi oleh obat. Suara bising kedengar nggak? Arah motor. Ganggu tidak? Nggak ganggu ya? Nggak. Oh, oke. Ya, ini nggak tahu kenapa itu. Oke, kita topik hari ini adalah trombositopenia dimediasi imun yang terinduksi oleh obat. Untuk tadi saya acak aja ya, 2 orang saya jadikan co-host, itu bantu saya ketika ada request join. Oke ya, tadi minta tolong ya, nanti kalau ada yang join di-admit saja. Untuk yang co-host tadi saya tunjuk aja. Oke. Dari judulnya, adik-adik bisa bayangin belum? Ada trombositopenia imun drug induced. Ini kalau kita pecah, trombosit tahu pasti ya, trombosit itu adalah salah satu komponen darah. Biasanya kalau penyakit apa kalian tahu? Trombositnya menurun. Trombositopenia itu artinya trombositnya menurun. Bisa bagi cerita. Kapan biasanya trombositopenia terjadi kalau adik-adik pernah mengalami atau teman mengalaminya? Ketika penyakit apa itu? Kalau tidak salah, kalau demam berdarah, trombositnya menurun. Oke ya, demam berdarah ya. Jadi demam berdarah itu penyebabnya apa sih? Plasmodium atau nyamuk atau virus, bakteri, protozoa? Ayo apa? Demam berdarah disebabkan oleh? Ayo dihidupkan mikrofonnya. Dijawab. Dari nyamuk ya, Pak ya? Coba yang lain, setuju nggak? Virus, Pak. Virus dengue. Virus, Pak. Virus apa? Virus apa? Virus dengue. Virus dengue ya, ya. Dengue atau DBD, dengue, ya demam berdarah itu ya. Jadi penyebabnya virus. Nah, kalau si nyamuknya itu perantaranya saja gitu, kariernya saja, jadi bukan penyebabnya. Nah, itu trombositopenia. Kalian sebenarnya sudah sangat familiar dengan penyakit itu dan di sana trombositnya turun. Nah, yang kita bahas ini adalah penurunan trombosit yang diinduksi oleh obat. Nah, itu. Jadi beberapa obat itu bisa menyebabkan trombositnya turun. Ini bisa kalian bayangkan ya, ada orang minum obat, tahu trombositnya turun dalam waktu misalnya beberapa jam atau keesokan harinya. Nah, itu jadi kalau kalian menemukan kasus di klinis, misalnya di rumah sakit kalian bekerja, saya dikasih obat X, dia tidak ada infeksi virus. Nah, tapi ternyata trombositnya turun drastis menjadi misalnya adalah menjadi 30.000. Kalau normalnya tahu nggak ada yang berapa? Kira-kiranya batas bawahnya berapa? Rp150.000. Oke, ya bagus. Jadi paling batas bawah itu 150.000. Jadi ketika dulu ingat ya kalau ada pasien DBD kemudian trombositnya sampai 90.000, nah itu udah khawatir ya. Jadi harus dicek, kemudian dikasih cairan yang banyak, kemudian dikasih misalnya terapi penunjang akhirnya supaya
trombositnya tuh meningkat. Nah itu, jadi ketika dia, jadi bisa bayangkan ketika tadi saya ceritakan ada seseorang minum obat X, kemudian keesokan harinya turun menjadi 30.000. Nah, dia tidak ada infeksi virus, terus kemudian kalian juga kok bingung nih, kenapa bisa jadi seperti ini? Nah, itu bisa jadi karena pada hari pertama tadi dia diberikan obat yang dapat menurunkan trombosit. Nah itu, jadi sangat penting untuk mengetahui materi ini. Siap untuk belajar hari ini? Siap, Pak. Siap ya. Ya, siapkan buku catatan, kertas kosong, kemudian pulpennya, dengarkan kuliahnya. Nanti saya sering tanya-tanya gini supaya kalian nggak pergi ya, kalau kabur nanti ketahuan. Terus Iya, Pak. saya adakan kuis hari Jumat pukul 17. Nah itu pertanyaannya mungkin ada 10. Soalnya dari kuliah ini semua, jadi mungkin tidak ada di slide atau di itu harus disimak ya. Terus matikan dulu Mbak, siapa ini? Terus saya bagikan PDF file, udah dapat semua belum? Udah, Pak. Sudah. Nah itu dari Dandi, Sudah. saya kirimkan file PDF-nya. Jadi apa yang saya sampaikan hari ini berasal dari PDF itu. Jadi nanti adik bisa putar ulang video ini, saya upload di YouTube rekamannya ini. Kemudian adik sambil baca buku tadi, sambil melihat video saya ini nanti rekamannya buat belajar nanti malam atau kapan sebelum kuis nanti. Jadi harapannya adik paham apa yang disampaikan. Siap ya? Ya, saya mulai. Kita mulai dulu dari biologi platelet. Jadi platelet itu saya katakan tadi, dia itu nama lainnya adalah trombosit, yang sering kita dengar sebagai keping darah. Jadi platelet itu adalah sel yang berbentuk cekung ini ya. Dia adalah anukleat, jadi dia tidak memiliki nukleus, jadi tidak punya inti. Dan kemudian dia bersirkulasi. Nah, platelet ini dia bertanggung jawab untuk inisiasi mekanisme hemostatik. Jadi ketika kalian misalnya ya tangannya itu terkena luka, misalnya terkena pisau gitu, jadi ada faktor pembeku darah, nah itu bekerja sama dengan namanya platelet ini. Jadi platelet itu bisa dikatakan sebagai lemnya ya, jadi dia akan berkumpul pada situs tadi itu sehingga nanti terjadi proses kompleks ya, akhirnya terjadi pembekuan darah dan akhirnya juga terjadi repair injury. Jadi ada proses ini ya, perbaikan luka, perbaikan cedera. Jadi dia perannya di sana. Nah, beberapa terminologi penting yang perlu kita ketahui untuk membedakan jenis-jenis dari trombositopenia. Trombositopenia pada intinya kalian udah tahu tadi ya, trombositopenia adalah nomor 2 ini platelet count di bawah dari lower limit of normal. Jadi batas bawah normalnya itu adalah 150.000 per mikroliter. Terus kalau misalnya dia di bawah 150.000, berarti dia namanya trombositopenia. Nah, ada kondisi lain yaitu namanya pseudo trombositopenia. Jadi ini trombositopenia yang pseudo ya. Jadi obatnya semi atau palsu bisa dikatakan. Jadi sebenarnya ini adalah artefak dari laboratorium yang sebenarnya pasien itu tidak mengalami trombositopenia. Jadi trombositopenia semu tadi itu dikarenakan adanya clumping. Jadi itu mengumpul ya. Jadi trombositnya itu mengumpul di tube collection. Jadi di pengumpul tube-nya itu mereka terkumpul sehingga ketika dibaca seolah-olah jadi turun. Nah, sebenarnya itu bukan trombositopenia tapi namanya pseudo trombositopenia. Kemudian ada istilah namanya primary immune trombositopenia. Primary berarti yang utama ya ini ya. Itu adalah penyakit autoimun yang sebenarnya tidak diketahui penyebab penyebab jelasnya itu tidak tahu. Nah, kemudian ada DITP. Nah, ini yang kita bahas hari ini adalah drug induced immune thrombocytopenia. Jadi penurunan trombosit dimediasi sistem imun karena obat. Nah, itu. Jadi trombositopenia yang disebabkan oleh ini ya,
destruction platelet, jadi penghancuran platelet dimediasi antibodi. Nah, antibodinya ini tergantung pada obat. Nah, itu pengertian dari DITP. Jadi kata kuncinya ada 3. Trombositopenia artinya plateletnya turun dikarenakan ada penghancuran platelet. Itu kata kunci pertama. Kata kunci kedua, dimediasi imun. Yang kata kunci ketiga, disebabkan oleh obat. Oke, itu ya. Itu pengertian DITP dan kita bahas hari ini. Nah, kalau misalnya dilihat dari definisi ini, dari yang primary dan drug induced thrombocytopenia, kira-kira DITP itu primary atau secondary? Jawab ya, apa? Loh, pilihannya cuma 2, primary atau secondary untuk DITP. Suatu apa dia? Halo? Halo, pertanyaan cuma 2. Primary atau secondary? DITP itu satu primary atau secondary? Cuma 2 itu saja pilihannya. Coba jawab. Secondary, oke, bagus. Jadi dia adalah secondary. Jadi karena dia penyebabnya bukan autoimun ya. Jadi bukan karena itu, tapi diinduksi oleh obat. Jadi termasuk dia ada secondary. Oke. Saya minta partisipasi aktifnya ya, karena saya tidak bisa melihat kalian juga. Saya juga tidak bisa memaksa kalian untuk mengaktifkan karena nanti jaringannya itu. Jadi suaranya saja cukup. Dan kemudian berikutnya terminologi yang lain ada bentuk namanya non-immune drug induced thrombocytopenia. Jadi adik-adik harus bisa membedakan antara yang saya jelaskan ini. Nah, kalau yang ini thrombocytopenia drug induced, oke, tapi non-imun. Nah, jadi perbedaannya dengan yang pertama, ini dimediasi oleh imun, yang kedua dimediasi oleh non-imun, walaupun sama-sama penyebabnya obat. Nah, untuk yang ini disebabkan karena biasanya itu adalah obat-obat kemoterapi. Jadi obat kemoterapi ini dia menekan produksi platelet, lihat ya. Jadi dia menekan produksi platelet. Karena apa? Karena dia menyebabkan penekanan pada bone marrow. Padahal kita tahu bone marrow atau sumsum tulang itu adalah tempat produksi pembentukan darah. Nah, itu ketika obat-obat tadi menekan bone marrow, akhirnya produksi darahnya pun menurun, termasuk produksi dari platelet. Nah, selain dari kemoterapi, beberapa antibiotik seperti linezolid, daptomycin, dan valacyclovir juga dapat menyebabkan thrombocytopenia moderate atau sedang. Nah, obat berikutnya, terminologi berikutnya ada HIT. Jadi ada namanya heparin induced thrombocytopenia. Jadi thrombocytopenia itu terinduksi oleh heparin, karena heparin. Nah, untuk yang khusus heparin ini khusus cukup unik ya. Jadi paparan heparin itu bisa menyebabkan thrombocytopenia, dan ini disertai dengan peningkatan trombosis yang mengancam nyawa. Jadi cukup diwaspadai ya, karena bisa menyebabkan trombosis. Trombosis itu artinya gampangannya terjadi perdarahan seperti itu. Jadi ada suatu antibodi yang dapat mempromosikan mendorong trombosis dengan mengaktifasi platelet, dan akhirnya ketika seseorang terjadi trombosis karena heparin, dia harus mendapat pertolongan yang cepat dan digunakan antikoagulan lain selain dari non heparin. Kalian tahu ya, heparin itu suatu antikoagulan. Jadi oke, sekarang kita review ada berapa terminologi yang sudah kita bahas dari set ini dan set sebelumnya. Ada 6, Pak. Oke, silakan apa dan apa. Silakan. Ada yang pertama, ada pseudotrombocytopenia. Oke, Kemudian terus? ada trombositopenia. Oke. Kemudian ada ITP. Oke. Imun trombositopenia primer, ada DITP. Oke. Kemudian ada non-immune drug induced, sama ada heparin induced thrombocytopenia.
Oke, berarti ada 1, 2, 3, 4, ada 6 ya. Nah ini adik-adik udah dapat paham perbedaannya. Terutama nomor 4 dan 5. 4 itu ini, DITP ini kita bahas, dan nomor 5. Udah harus paham perbedaannya antara 4 dan 5. Coba salah satu volunteer silakan jawab perbedaannya 4 dan 5, apa bedanya? Kalau untuk yang DITP itu dimediasi oleh antibodi atau sedangkan untuk yang non imun induced trombositopenia itu tidak dimediasi oleh antibodi yang bisa disebabkan oleh obat antibiotik atau kemoterapi. Oke, kalau dari mekanismenya, kalau yang nomor 5 ini non imun berarti lewat apa? Bone marrow, Pak. Bone marrow suppression, jangan lupa ya, bone marrow suppression, penekanan dari sumsum tulang. Jadi sumsum tulangnya yang tadi tempat produksi sel darahnya itu ditekan sehingga produksi darahnya pun menurun gitu. Nah kalau yang ini kita lihat tuh platelet destruction. Kalau ini plateletnya ada, cuma dihancurkan. Paham? Paham, Pak. Kalau yang kelima ini produksinya turun nih, suppression platelet production. Nah kalau yang ini platelet destruction, nah itu bedanya. Jadi harus tahu itu ya. Ujung-ujungnya sama trombositopenia, tapi beda mekanisme. Paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke, lanjut itu. Nah, sekarang lebih jelas tentang trombositopenia. Jadi didefinisikan sebagai platelet count itu lebih rendah dari batas bawah normal, yaitu kurang dari 150.000 per mikroliter. Dan ini bisa dibedakan menjadi 3 berdasarkan dari keparahannya. Ada yang ringan jika dia 100 sampai 150, kemudian moderate jika 50 sampai 99.000, kemudian parah jika dia di bawah 50.000. Oke ya, tahu bedanya sekarang. Nah, untuk normal adult, dewasa normal pada laki-laki dan perempuan itu berbeda. Jadi kalau pada perempuan itu 150.000 batas bawah ya, sampai 450.000. Oke ya, ini apanya rentangnya. Tapi untuk rata untuk yang females itu 260.000, untuk yang males laki-laki 237.000. Dari sini pertanyaan, siapa yang memiliki rata platelet lebih tinggi? Yang laki-laki, Pak. Coba lihat lagi. Siapa yang memiliki rata platelet lebih tinggi? Yang perempuan, Pak. Perempuan berapa? Perempuan ya, Pak. 150 sampai 1.050.000 sampai 266.000. Yang perempuan ya, 266.000. 266.000 ratanya ya. Jadi semuanya rentangnya sama 90 sampai 450, cuma rata dari untuk perempuan ternyata lebih tinggi. Oke, itu saya cuma mengajak kalian untuk menganalisis data. Ternyata perempuan bisa lebih tinggi. Oke, berikutnya tentang DITP. DITP adalah secondary ITP. Saya bilang tadi ya, dia adalah bentuk dari sekundernya. Nah, obat di sini ini bisa merujuk pada obat-obat yang resep atau obat-obat over the counter, tahu OTC ya, OTC. Jadi over the counter itu obat-obat bebas atau obat bebas terbatas, atau nama lainnya adalah obat warung. Jadi bisa juga karena suplemen herbal, makanan, beverage, ini minuman atau senyawa lainnya. Jadi drug di sini itu luas ya. Jadi tidak hanya obat resep, tapi juga obat warung, suplemen herbal, makanan, minuman dan senyawa lainnya. Dan untuk pengobatan ini itu tidak hanya senyawa hidup, tapi juga termasuk metaboliknya. Jadi sangat luas. Nah, umumnya trombositopenia itu terjadi dalam hitungan jam setelah paparan obat. Jika pasien telah terpapar obat sebelumnya atau 1 hingga 2 minggu ketika obat itu baru diminum. Ceritanya gini,
misalnya ya, si siapa ini, Resti misalnya. Resti minum obat paracetamol misalnya. Terakhir minum paracetamol kapan, Resti? Nggak ada orangnya. Nova. Iya, Pak. Benar. Oh ya, Resti terakhir minum paracetamol kapan? Hari Minggu kemarin kayaknya. Minggu kemarin berarti udah 2 hari yang lalu ya? Minggu kemarinnya, Pak. Oke, udah Udah. seminggu berarti. Oke. Iya. Nah, jika misalnya nih si Resti seminggu yang lalu sudah minum paracetamol, ternyata dia ada suatu di dalam tubuhnya Resti itu ada suatu kelainan yang membuat dia trombositopenia. Resti sekarang harusnya kalau dia terjadi DITP, harusnya ketika misalnya hari ini dia minum paracetamol lagi, setelah dia minum paracetamol yang kedua, dalam hitungan jam dia mengalami DITP seperti itu. Itu karena si Resti pernah minum obat sebelumnya, yaitu adalah seminggu yang lalu. Jadi ketika obat yang kedua diminum, dia dalam hitungan jam maka akan jika Resti punya risiko untuk mengalami DITP, maka Resti akan mengalami DITP. Seperti itu. Nah, tetapi jika misalnya obat baru, misalnya si Resti belum pernah minum obat, namanya misalnya si Resti pernah minum obat misalnya Indometasin, pernah dengar, pernah minum Indometasin belum? Belum, Pak. Nah, misalnya nih, si Resti belum pernah minum Indometasin. Pada hari ini dia minum. Nah, kemudian dia diresepkan oleh dokter minum terus obat tersebut. Nah, biasanya kalau di obat baru, 1 atau 2 minggu kemudian baru itu terjadi DITP. Nah, seperti itu. Jadi perbedaannya dia adalah obat baru atau obat yang pernah diminum sebelumnya. Seperti itu. Jika obat yang baru, dia butuh waktu misalnya 1 sampai 2 minggu. Tapi jika dia pernah obat sebelumnya, ketika obat minum kedua, maka bisa jadi dia langsung beberapa jam terkena. Nah, kalau dari pengertian ini, adik-adik kira-kira tahu nggak mengapa bisa demikian? Belum tahu, Pak. Coba. Masalahnya tahu, pertanyaan yang saya tanyakan tahu. Paham ya? Coba si Putri, pertanyaannya saya apa sih tadi? Kalau saya tidak salah nangkap ya Pak, pertanyaannya tuh kenapa bisa terjadi trombositopenia tersebut setelah kan kalau tadi mengonsumsi obat baru tuh 1 sampai 2 minggu terjadi, sedangkan obat lama hitungan jam, itu kenapa akibatnya? Alasannya? Oh, kenapa sebabnya ya gitu. Pertanyaannya kenapa sebabnya? Jika obat lama dia bisa dalam waktu hitungan jam, tapi ketika obat baru kali minum dia butuh waktu mingguan seperti itu. Nah, berarti apa yang terjadi di sana gitu? Coba kembali ke sini. Baca DITP. Sudah? Coba Putri, coba pengertian DITP apa? Trombositopenia yang terjadi disebabkan oleh bacanya di belakang kemudian. Kenapa, Pak? Habis disebabkan oleh, terus bacanya di belakang, artinya di belakang. Disebabkan oleh, kemudian bacanya dari belakang. Coba kalimat belakangnya apa itu? Drug dependent antibody.
Enggak. Kerusakan Kata terakhir di belakang apa? platelet destruction, kerusakan Nah, platelet. oke, disebabkan oleh apa? Drug independent Enggak, disebabkan oleh bacanya dari belakang. Menerjemahkannya dari antibody belakang, ya. Dari belakang. Disebabkan dari oleh mediasi antibody. bukan di Platelet belakang itu. kerusakan Ya. ya kerusakan platelet yang dimediasi oleh antibody Oke. karena induksi obat. Oke, tergantung obat. Nah, dari sini tadi saya tanya dalam waktu dia butuh waktu. Nah, kira-kira kata kunci apa yang muncul di sini? Kira-kira Putri bisa menangkap. Ada satu keyword yang sangat membantu, yaitu Antibody. oke, good ya. Jadi di sini kata kuncinya antibody. Nah, jadi tubuh itu perlu waktu untuk bikin antibody. Oke ya. Jadi ketika obat baru, si tadi ada Resti tadi, ketika hari pertama dia tidak ada apa-apa, tapi ketika dalam waktu seminggu atau 2 minggu kemudian, nah tubuh itu butuh waktu untuk bikin antibody, butuh waktu seminggu atau 2 minggu. Nah, setelah antibody yang terbentuk, barulah antibody yang spesifik sama obat tadi itu bisa menghasilkan platelet. Seperti itu. Paham? Ciresti paham? Paham, Pak. Paham, Kak. Oke, sekarang berikutnya untuk Nova. Tapi ketika obat lama, mengapa dalam hitungan jam dia bisa langsung rusak plateletnya, destruksi plateletnya? Alasannya apa? Mungkin karena antibodi terhadap obat tersebut udah terbentuk, Pak. Sudah terbentuk ketika si Resti tadi minum obat pada minggu kemarin. Oke, paham ya Nova ya? Iya, Pak. Ya gitu, jadi ceritanya. Jadi ketika dia pernah minum obat, si Resti pernah obat minggu lalu, berarti selama itu pun sebenarnya ketika seiring waktu, dia udah mulai kebentuk antibodinya. Nah, ketika dia minum hari ini, hari Senin, berarti antibodinya udah terbentuk. Sehingga antibodinya udah ada, ketika dia minum beberapa jam kemudian bisa destruksi platelet bisa turun seperti itu. Tapi kalau obat baru pertama kali minum, nah berarti saat itu pula antibodinya itu mulai terbentuk. Nah, kalimat sini paham berarti sekarang ya, udah jelas ya. Oke, berikutnya. Oke. Trombositopenia biasanya resolve itu artinya membaik ya, recover dalam hitungan 5 sampai 7 hari setelah drug discontinuation. Jadi ketika ada tadi dokter atau apotekernya cerdas, kemudian tahu nih, ini adalah penyebab obatnya, penyebab trombositopenia adalah karena obat, sehingga obatnya dihentikan, drug discontinuation. Nah, itu biasanya dia akan membaik. Jadi dalam hitungan 5 sampai 7 hari. Dan biasanya spesifik treatment itu jarang diterapkan. Jadi biasanya ya karena ini ya, karena penyebabnya obat, ketika obat ditarik maka dia akan bisa membaik sendiri. Nah, ini karakteristik dari DITP. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Pak, izin bertanya, itu Ya. kalau misalnya sudah mengkonsumsi obat yang bisa menyebabkan DITP itu, apakah langsung diberhentikan apa pakai penurunan dosis ya, Pak? Enggak, dihentikan. Berarti langsung dihentikan, Pak? Langsung dihentikan, supaya itu tidak parah, trombositnya semakin turun. Dan diganti dengan alternatifnya. Oh ya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih banyak. Oke, ya. Silakan pertanyaan yang lain. Silakan. Saya nggak ditanya berarti ya. Pertanyaannya adalah, apakah semua orang ketika meminum obat yang bisa menginduksi DITP, itu akan terkena DITP?
Pertanyaannya jelas? Jelas kok, Pak. Iya, coba jawabannya sekarang. Apakah DITP itu terjadi pada semua orang? Nah, gitu. Belum tentu ya, Pak. Mungkin enggak, Pak. Enggak. Ini pertanyaannya sebenarnya kalau pertanyaannya gampangnya analoginya gini. Apakah semua orang alergi penisilin? Sama serupa. Enggak, Pak. Jawabannya? Enggak. Nah, jadi pada orang-orang tertentu saja. Ya. Jadi tidak semua orang alergi penisilin. Pada beberapa orang dia terkena alergi, tapi pada orang dia tidak. Jadi tidak semua obat yang bisa menyebabkan DITP atau misalnya penisilin tadi bisa menyebabkan alergi atau menyebabkan saya DITP ini. Jadi ini tidak berlaku pada semua orang. Makanya kalian bisa tahu ya, mengapa kok ada efek samping? Ini kan termasuk efek samping sebenarnya. Obat efek sampingnya adalah menginduksi trombositopenia. Jadi termasuk efek samping obat. Jadi ketika kalian berhadapan dengan suatu obat, ini bisa terjadi pada beberapa orang, tapi juga bisa aman pada yang lain. Misalnya pada orang alergi penisilin bisa terjadi pada orang tertentu, tapi pada kelompok lain itu tidak. Nah ini sama serupa. Karena DITP ini termasuk dalam reaksi, dalam mekanismenya ya, itu termasuk dalam hipersensitivitas obat seperti itu. Sekarang ke mekanisme DITP umum. Nah ini inti kuliah sekarang ya. Jadi Kak Dede harus paham mekanismenya. Harus paham. Ya, DITP disebabkan oleh ini ya, accelerated platelet dan beberapa megakaryosit destruction, oke ya, penghancuran platelet yang cepat dan tergantung obat, destruction dari ini ya, antibodi yang reaktif terhadap platelet tergantung obat. Jadi bayangannya gini. Ini adalah suatu platelet. Platelet kan suatu keping darah ya, berarti dia bentuknya bulat gitu. Nah, si platelet tadi, keping darah tadi, dia memiliki namanya adalah namanya glikoprotein. Jadi GP itu glikoprotein. Nah, glikoprotein ini dimiliki oleh platelet. Ternyata tadi saya bilang ada namanya antibodi reaktif platelet. Jadi ada antibodi yang bisa mengenali glikoprotein tadi. Nah, apa yang terjadi jika antibodi itu mengenali? Ternyata setelah antibodi mengenali GP glikoprotein pada platelet tadi, si antibodi itu justru akan memicu penghancuran dari platelet seperti itu. Jadi antibodi itu justru menyebabkan platelet ini hancur seperti itu. Jadi ada namanya antibodi reaktif platelet tergantung dari obat. Bisa dibayangkan? Halo? Bisa kok, Pak. Bisa, Pak. Ya, siapa yang menghancurkan dia, si platelet ini siapa kira-kira? Kalau ada antibodi, kemudian nempel pada permukaannya glikoprotein platelet, siapa yang menghancurkan kira-kira berikutnya? Kan nggak mungkin ya hancur sendiri, tapi ada yang menghancurkan plateletnya. Siapa itu yang destruct platelet tadi? Ada ide sel apa? Ya, kalian tahu dia di dalam sirkulasi darah, di pipa pembuluh darah itu kan banyak sel. Ada platelet, ada sel darah merah, ada sel darah putih. Nah, salah satu komponen yang bisa menyebabkan yang suka memakan atau menghancurkan sel-sel lain itu adalah neutrofil. Jadi ada neutrofil atau misalnya monosit, dia itu bisa menyebabkan destruksi dari platelet tadi. Karena apa? Karena di sini antibodi kan punya dua gugus ya, punya dua sisi aktif. Namanya FAB, antigen binding, ini ya, FAB. Dia akan mengikat ke antigennya. Antigen itu adalah glikoprotein pada platelet tadi. Nah, di sini ada namanya FC. Nah, FC ini yang nanti berikatan sama si neutrofil misalnya. Nah,
Neutrofil yang ikatan sama sini, nanti neutrofil yang akhirnya menghancurkan si plateletnya ini. Jadi dia akan hancur. Seperti itu mekanismenya. Ya, dan ikatan antara antibodi dan ini antigen ini, GP ini biasanya adalah non kovalen ya, non kovalen melalui FAB-nya ini adalah FAB. Nah, obat yang sangat terkenal dan telah dipelajari lebih dalam, sangat dalam terkait dengan mekanisme DITP adalah quinin. Kalian tahu ya, kalian cari tahu ya apa obat quinin itu, fungsinya, indikasinya apa. Silakan dicari nanti. Fungsi dari obat quinin itu obat apa? Ini saya keluarkan di kuis. Saya lanjut, sekarang kita bahas satu persatu mekanismenya. Pelan-pelan, saya akan menjelaskan pelan-pelan, tapi harapannya adik-adik bisa paham. Oke, ini mekanisme pertama, antibody dependent quinin. Jadi ada obat namanya quinin ya, quinin. Kemudian ternyata ada antibody dependent quinin. Jadi yang sudah, coba lihat, naturally occurring antibody. Jadi ini terbentuk secara sudah ada di dalam tubuh seseorang. Jadi ketika entah bagaimana ceritanya ya, ada orang yang memiliki antibodi secara alami reaktif terhadap quinin. Nah, antibodinya itu tapi reaktivitasnya lemah, weakly reaktif. Oke ya. Terhadap protein autolog. Jadi tadi ya platelet tadi kan punya glikoprotein. Nah, dia ikatannya remah antibodi awalnya. Nah, tetapi quinin ketika quinin atau possibly other drug causing DTP atau obat-obat yang menyebabkan DTP lainnya itu bisa berintegrasi di bagian sini. Jadi ibaratnya bagian yang kecil ini kalau dibedain seperti ini. Jadi ada sisi leku-leku gini. Nah, ternyata ada bagian dari strukturnya quinin itu integrated. Jadi menyatu ke bagian sini. Nah, obat yang menyatu di sini ternyata itu dapat memperkuat ikatan antara antibodi dan GP ini dan antigen ini. Nah itu, jadi lebih kuat. Jadi ini ya hibrid paratop namanya, yang obat dan GP tadi membentuk suatu struktur baru, namanya paratop hibrid. Nah akibatnya adalah greatly increase. Nah binding affinity. Jadi ikatannya akan semakin kuat. Nah, ikatan semakin kuat tadilah akhirnya menyebabkan antibodi tadi akhirnya bisa aktif dan akhirnya ketika dia berikatan dengan neutrofil akan menghancurkan si platelet ini. Jadi plateletnya akan hancur. Paham? Paham, Pak. Oke, bagus. Jadi intinya terbentuk namanya hibrid paratop. Jadi si quinin tadi nempel pada yang bagian sini. Ini kalau digedein seperti ini, nah jadi nempel di sini akhirnya akan memperkuat ikatan antara antibodi dan antigennya. Seperti itu kan antibodi itu berkaitan sama antigen. Nah berikutnya, mengapa kok disebutnya naturally occurring antibody yang sudah terbentuk secara alami tadi itu? Itu karena ini ya beberapa obat seperti glikoprotein 2B3A inhibitor. Ini ada suatu obat namanya inhibitor GP2B3A. Nah, kalian cari tahu ya. Contoh inhibitor GP2B3A itu apa dan fungsinya apa. Nah, itu. Nah, obat-obat ini pun sama, dia serupa quinin, dia bisa menyebabkan ini ya, drop sangat cepat. Jadi platelet count drop, jadi turun dengan drastis ketika diberikan obat golongan ini. Nah, ini ada beberapa platelet antigen. Jadi selain tadi glikoprotein pada platelet tadi, itu bisa GP1B59 atau GP2B3A. Bisa juga yang lain adalah GP5, kemudian ada PKM1, platelet endothelial adhesion molekul 1. Jadi molekul GP-nya itu ada macam-macamnya ini.
Ya, itu adalah mekanisme pertama. Mekanisme pertama yaitu ada terbentuk suatu namanya hibrid paratop. Jadi ada obat yang nempel pada antigen yang nanti itu akan memperkuat si ikatan antara antibodi dan antigen. Itu mekanisme pertama. Nah, mekanisme kedua berikutnya adalah ini. Obat berikatan pada platelet surface. Jadi obat itu akan berkaitan sama platelet surface. Nah, berikutnya menyebabkan change conformational. Jadi terjadi perubahan konformasi. Nah, perubahan konformasi ini menyebabkan ini ya, terpaparnya neoepitop. Ini namanya neoepitop, neoantigen sama. Jadi setelah ini berikatan pada sisi permukaannya si platelet, terjadi perubahan konformasi. Nah, perubahan konformasi tadi itu sama, dia akan memperkuat ikatan antara antibodi dan antigen. Nah, sehingga nanti terjadi proses destruction seperti itu. Itu adalah mekanisme kedua. Jadi yang pertama adalah hibrid paratop, yang kedua adalah terbentuknya neoepitop atau neoantigen. Itu mekanisme kedua. Nah, mekanisme ketiga itu disebabkan oleh metabolit utamanya. Jadi tidak melulu dari obat induk, tapi bisa juga disebabkan oleh obat utama. Sedangkan pada obat induk justru kadang-kadang dia tidak berefek gitu. Kita lihat di sini. Ada satu penelitian mengamati pada sulfamethoxazole. Ini ya, sulfamethoxazole. Kemudian diamati ada 10 antibodi yang bereaksi pada intake. Itu penuh ya. Artinya sulfamethoxazole intake itu induk parental drug. Dan ternyata 10 antibodi ini ternyata dia reacted strongly juga dengan si metabolit N1 asetilnya. Sama juga antibodi pada ibuprofen juga dia reaktif terhadap metabolitnya. Jadi ketika ada seseorang diuji secara in vitro secara buatan, dia dikasih obat parental drugnya. Ketika dia misalnya disuntik pakai subkutan gitu, dia tidak terjadi. Tapi ketika dikasih metabolit, dia terjadi trombositopenia. Nah, sehingga ini dikatakan negatif palsu, negatif result, karena dia dipakai adalah si obatnya, bukan dari metabolitnya. Nah, contoh obat yang termasuk dalam kategori mekanisme yang ketiga ini adalah acetaminophen dan naproxen. Jadi terbentuknya itu adalah karena metabolitnya bukan dari intake drug-nya, bukan dari obat penuhnya. Ya, mekanisme 1, 2, 3, kalian bisa review tidak? Coba di-review 1, 2, 3. Ada apa aja dan gimana itunya, penjelasannya. Silakan. Ya, silakan. Kalau kalian jawab, nyoba. Kalau kalian jawab, nanti kalian selalu ingat. Ini masih ada mekanisme sampai 7 ya. Jadi adik-adik aktif aja. Saya buka pelan-pelan. Ya, silakan. Coba yang satu dulu. Siapa mau jawab? Mekanisme pertama. Bapak, saya mau coba jawab. Kalau Ya. yang mekanisme pertama itu, jadi nanti obatnya itu dia berikatan di antigen, jadi memperkuat ikatan ke antibodinya. Nah, itu jadi itu terbentuk paratop hibrid. Oke, cukup itu ya. Jadi kata kuncinya tadi, dia nempel pada antigen, terjadi hibrid paratop. Oke, yang kedua coba silakan. Mekanisme kedua. Kalau yang kedua itu obatnya ini tuh nantinya akan terbentuk neoepitop, soalnya dia itu nempel di platelet surface-nya itu Pak, di permukaannya. Terus kata kunci yang lainnya apa?
Setelah dia nempel apa yang terjadi? Terjadi Ngubah apa? formasi, Oke, ngubah perubahan formasi. konformasi ya, Informasi. perubahan konformasi yang akhirnya terbentuk neoantigen tadi. Nah, yang ketiga apa? Kata kuncinya yang ketiga apa? Yaitu terbentuk apa? Halo? Silakan nomor 3. Siapa yang mau? Yang penting kata kuncinya dapat. Yaitu apa? Untuk yang nomor 3, mekanisme nomor 3 terbentuk halo. Itu loh saya buat pertama kali sendiri itu. Alfianti coba jawab apa? Metabolit obat ya, Pak? Bukan. Yang saya buat pertama kali itu apa bacaannya? Antibody, Pak. Yaitu antibody tergantung obat, tapi yang tadi kurang tepat ya, tadi Dwi Aprilia kurang tepat, yaitu terbentuknya sebenarnya antibody ya. Antibody tergantung metabolit obat seperti itu. Oke ya, jadi ke metabolitnya bukan pada intake drugnya. Dan contoh yang mekanisme ini adalah si ibuprofen, kemudian sulfamethoxazole, juga termasuk si acetaminophen atau paracetamol dan naproxen. Oke, sembari saya cerita tadi, kalian sudah dapat berapa obat yang bisa mendiuksi DITP? Coba di list. Satu apa tadi? Pertama yang sangat terkenal? Quinine. Quinine, oke. Cari ya fungsinya apa. Yang kedua? Obat golongan GP2B3A. GP2B3A. Oke, inhibitor. Oke. Nanti dicari itu obat apa dan contoh obatnya apa. Berikutnya. Obat apa yang bisa mendiuksi DITP apa saja? Acetaminophen, Acetaminophen, kemudian naproxen, kemudian dua lagi coba. Sulfamethoxazole, oke, bagus. Berikutnya. Ibuprofen. Ibuprofen ya, Pak? Oke, bagus. Satu lagi tadi yang saya jelaskan di awal. Yang dia bisa menyebabkan trombosis, mengancam nyawa. Apa tadi? Heparin, Pak. Oke, bagus. Itu ya. Ya, jadi adik-adik sambil mencatat, sambil kuliah ini sambil mencatat obat-obatnya udah terbentuk juga listnya sekarang gitu. Paham ya? Jadi seperti itu kuliahnya. Jadi adik-adik bisa tanpa harus saya ceritakan obatnya apa, jadi sudah dapat sendiri karena dari contoh-contoh ini udah dijelaskan. Dan karakteristiknya pun tahu. Jadi misalnya sulfamethoxazole, kemudian ibuprofen, acetaminophen, naproxen ternyata dia lebih pada ke metabolitnya. Kalau quinine tadi lewat metabolitnya atau bukan berarti? bukan Pak. Bukan, karena dia pakai mekanisme yang hibrid paratop ini gitu. Ya, lanjut. Keempat. Kayaknya sama ini ya. 4 sama. Masih lanjut ya. Ini penjelasannya masih, ini saya ubah, ini harusnya masih kelanjutan tadi.
sekarang ini bukan masalah metabolit, tapi ada suatu namanya golongan yang memiliki struktur yang sangat serupa, similar molecular structure. Nah, apakah terjadi cross reaksi? Nah, ternyata jawabannya itu tidak ya. Jadi misalnya ada obat namanya sulfamethoxazole. Oke, dia menyebabkan DITP, tetapi ada struktur senyawa kimia lain yang serupa, yaitu namanya sulfisoxazole atau quinidin. Quinidin itu adalah stereoisomer dari quinin. Dia adalah senyawanya sangat mirip, tetapi ternyata dia tidak menyebabkan cross reaksi. Jadi ini mekanisme yang berikutnya yang penting juga, yaitu tidak terjadi cross reaksi jika walaupun strukturnya bermiripan. Seperti itu. Kalian harus tahu ini ya. Tetapi jika ini ya, ketika misalnya tadi dia tidak misalnya DITP tadi terjadi pada sulfamethoxazole, kemudian saya katakan tadi obatnya di stop, kemudian dicari alternatifnya. Sebenarnya bisa dipakai kelas yang sama, obat pada kelas yang sama, tapi menggunakan kelas lain itu bisa menjadi lebih bagus seperti itu. Intinya seperti itu. Oke ya itu. Kemudian ke berikutnya, tadi saya katakan tadi jenis yang waktu terminologi itu saya sebut ada yang non imun dan imun ya. Nah ini ada obat termasuk kemoterapi juga, yaitu ada oxaliplatin dan irinotecan. Sebenarnya dia termasuk kemoterapi, tetapi dia coba lihat tuh menyebabkan acute immune mediated thrombocytopenia mediated by drug dependent antibody in addition to causing bone marrow suppression. Jadi khusus untuk oxaliplatin dan irinotecan, selain dia menyebabkan bone marrow suppression, tetapi dia juga melewati antibody tergantung obat. Jadi termasuk yang imun juga seperti itu. Nah, ini adalah contoh obat yang memiliki dua aksi, menekan bone marrow iya, kemudian lewat disrupsi antibody juga iya, yaitu adalah oxaliplatin dan irinotecan. Jelas? Dan mekanisme yang obat ini tak jelas tahu? Jadi dia double ya. Kalau yang tadi obat yang menekan bone marrow saja apa? Masih ingat nggak? Contoh obatnya, Pak. Contoh obatnya ada 3 tadi apa aja? Daptomycin, valacyclovir, linezolid. Oke, linezolid. Kemudian tadi, tiga tadi antibiotik tadi ya. Nah, kalau yang tadi itu menyebabkan bone marrow suppression, tapi kalau oxaliplatin dan irinotecan dia bisa menyebabkan keduanya, seperti itu. Jadi memberikan pandangan yang lain itu aja ya. Nah, berikutnya itu ada obat yang justru menyebabkan sindrom. Nah, itu. Sindrom itu berarti ada beberapa penyakit yang muncul. Sindrom ini disebut menyerupai dari ITP, primary ITP. Jadi primary tadi ya. Primer imun thrombocytopenia. Bedanya adalah ketika obat withdrawn, obat ditarik, ternyata masih terjadi thrombocytopenia seperti itu. Lebih gawat lagi ini ya. Jadi beberapa obat dapat memicu sindrom. Nah, contohnya adalah gold. Gold ini emas ya. Emas itu dulu dipakai untuk obat rheumatoid arthritis, tapi sekarang mungkin udah jarang. Dulu bisa menyebabkan thrombocytopenia juga, tapi menyebabkan sindrom ini. Jadi walaupun obat sudah dihentikan, tapi tetap terjadi thrombocytopenia. Nah, contoh obat yang lain yang termasuk dalam mekanisme membentuk sindrom ini adalah si alemtuzumab, kemudian ada checkpoint inhibitor. Ini adalah suatu golongan obat untuk kanker, yaitu adalah pembrolizumab, nivolumab, dan ipilimumab. Nah, kalian tambahkan di daftar obat penyebab DITP dan mekanismenya.
Sudah dicatat ya. Oke, berikutnya ada lagi ini contoh ya. Ini penjelasannya ini sama tadi. Pada suatu kasus laporan kasus ya, 6 dari 260 pasien mengalami ini ya, severe thrombocytopenia parah tadi. 1 hingga 15 bulan dari penggunaan terakhir alemtuzumab. Jadi tadi ya ternyata si alemtuzumab tadi bisa menyebabkan DITP juga, trombositopenia. Jadi trombositnya itu turun hingga sampai 1 sampai 1 tahun nih ya, 1 tahun 3 bulan. Jadi sangat lama sekali. Tapi penyakit ini dapat diobati dengan tradisional ITP. Jadi ini pengobatannya tidak aneh-aneh ya. Jadi pengobatannya pun standar. Jadi bisa menyebabkan remisi yang lebih lama. Jadi remisi itu perbaikan. Nah, pada anak-anak pemberian vaksin MMR ternyata juga bisa menyebabkan trombositopenia yang menyerupai primary ITP. Jadi sama seperti ini. Seperti sindrom ini. Ya, jadi bisa tambahkan ada alemtuzumab, kemudian ada vaksin MMR yang bisa menyebabkan sindrom menyerupai primary ITP. Oke, berikutnya ada ini beberapa obat tadi ya yang saya katakan tadi ada daptomycin, linezolid, valproic acid, valacyclovir, tambahan ada valproic acid. Dia lebih menekan ke bone marrow gitu. Jadi ini ya, suppress platelet production, bukan pada platelet destruction. Oke ya, jadi tahu bedanya. Ditambah satu lagi tadi ada linezolid, daptomycin, valacyclovir, dan satu lagi adalah asam valproat. Jadi ada 4 tadi sih. Nah, sekarang commonly implicated drug tadi saya katakan DITP ini bisa karena bone marrow suppression atau ini ya tadi bone marrow suppression atau drug induced thrombocytopenia lewat imun. Tapi juga bisa juga karena ITP-like syndrome. Jadi beberapa obatnya dengan mekanismenya kalian udah tahu. Kalian kalau ingin tahu bisa ini ya, bisa cek di website ini. Kemudian ini beberapa contohnya, yaitu ada contoh lain adalah quinine, quinidine, trimethoprim, sulfametosazole, vancomycin, penicillin, rifampicin, carbamazepine, ceftriaxone, ibuprofen, mirtazapine, oxaliplatin, suramin, GP2B3 inhibitor, dan heparin. Ini adalah rangkuman yang sudah diceritakan tadi, beberapa sudah saya sebutkan di contoh. Oke, kalian bisa cari masing-masing dia termasuk apa, obat apa, misalnya mirtazapine, tadi obat apa, suramin obat apa, kalian bisa cari sendiri ya nanti setelah kuliah ini bisa dicari. Nah, presentasi klinisnya bagaimana? Jadi biasanya DITP itu jika obat baru, maka dia biasanya muncul kurang dari 2 pekan. Sudah saya ceritakan tadi ya sebabnya, karena dia dibutuhkan waktu untuk membentuk antibodi. Kemudian, jika obat itu diberikan setiap hari hingga beberapa bulan atau lebih lama, biasanya itu jarang ya. Jadi justru malah jarang menyebabkan DITP. Nah, ini yang menarik nih. Drugs taken only intermittently, jadi digunakan jarang-jarang, bisa menyebabkan DITP bahkan jika obat itu telah digunakan beberapa tahun yang lalu sejak paparan pertama. Paham belum ini? Jadi ternyata misalnya nih, si Resti tadi minum obat paracetamolnya setahun yang lalu misalnya. Tapi ketika dia minum obat paracetamol yang kedua, itu bisa menyebabkan DITP juga kalau dia sensitif tadi ya, si Resti tadi. Nah, itu bisa terjadi walaupun tidak dalam hitungan minggu, tapi dalam hitungan tahun pun bisa terjadi. Many years, misalnya walaupun udah ada, walaupun udah
walaupun udah beberapa tahun yang lalu, tetap bisa terjadi ketika dia minum obat yang kedua. Artinya apa itu? Jika demikian. Silakan dijawab. Pertanyaannya paham? Ya, yang cowok nih coba jawab. Raymond, halo, suaranya mana? Iya, Pak. Ya, Raymond, coba bantu jawab. Bagaimana penjelasannya? Artinya apa itu? Yang mana, Pak? Ini satu slide ini maksudnya, Pak. Loh, tadi coba poin nomor 3. Obat-obatan yang digunakan secara intermiten, berarti intermiten itu maksudnya jarang-jarang. Sering, jarang gitu ya? Ya. Meskipun jarang, dapat mengakibatkan DITP. Bahkan ketika sudah tidak digunakan lama. Digunakan sudah jauh-jauh hari ketika paparan pertama. Iya, bahkan beberapa tahun setelah exposure sebelumnya. Oke, nah, mengapa bisa demikian ya? Bertanya nggak kira-kira Raymond? Itu artinya tahu, Pak, apa itu? Kenapa bisa begitu, Pak? Kalau tahu kata kuncinya bisa jawab. Saya belum paham sih, Pak. Coba, yang lain tadi saya tuntun kata kuncinya tadi apa kata kunci ya? Yang lain coba bisa bantu jawab. Kata kunci yang penting tadi mengapa obat baru butuh waktu 2 minggu, kemudian untuk obat yang lama bisa butuh waktu hitungan jam. Kata kuncinya tadi apa? Antibodi, Pak. Antibodi, Pak. Antibodi, benar. Nah, sekarang untuk poin nomor 3, penjelasannya bagaimana? Artinya? Mungkin seseorang udah terbentuk gitu Pak antibodi buat ini yang menyebabkan DITP-nya. Nah, oke, antibodi itu sudah terbentuk dan antibodi itu masih ada. Oke ya. Jadi walaupun dia diminum 3 tahun yang lalu, tapi ternyata antibodinya itu masih ada di tubuh manusia tadi, orang tadi. Nah, walaupun dia minum beberapa 5 tahun kemudian, ternyata dia mengalami hal yang sama, mengalami trombositopenia, bisa jadi memang ketika pertama tubuh kemudian bentuk antibodi, dan ternyata umurnya itu panjang antibodinya seperti itu. Jadi walaupun sudah bertahun-tahun tidak minum obat yang sama, obat tersebut ketika dia 1 hari minum, dia masih ada antibodinya sehingga terjadilah DITP. Paham ya? Paham, Pak. Nah, itu maksud saya seperti itu. Jadi antibodinya masih ada gitu. Antibodinya ternyata umurnya panjang gitu. Coba kalau seperti itu, kalian bisa menjelaskan nggak mengapa kok poin nomor 2 demikian? Bisa jawab? Coba sabitatun, coba dibaca artinya.
Ya, obat yang diminum secara teratur selama beberapa bulan atau lebih lama lagi biasanya berkaitan erat dengan munculnya DITP. Seperti itu bukan Pak maksudnya. Coba bukan, baca lagi. Drug taken, obat yang diminum selama berhari-hari pada beberapa bulan atau lebih lama. Rarely, jarang atau apa ya Pak? Rally, jarang. Oh, jarang berkaitan dengan DITP. Oh, Iya. berarti malah Jadi, terjadi DITP-nya. Gitu justru Pak. apa? Gimana? Justru tidak terjadi DITP. Ya, jadi dimaksud kalimatnya, obat yang diminum secara harian hingga beberapa bulan atau lebih lama jarang dikaitkan dengan DITP. Nah, kira-kira apa ya alasannya? Justru yang obat diminum jarang-jarang, tapi berapa tahun berikutnya minum lagi kok justru malah jadi DITP. Nah itu. Kalau yang kedua ini, artinya apa itu? Ada toleransi bukan Pak? Ya bisa Toleransi. jadi ya. Oke, bagus. Jadi si antibodinya mungkin udah mulai ini ya, udah mulai bisa tidak begitu sensitif lagi gitu. Jadi ini udah karena udah sering dipaparin gitu ya. Jadi kurang sensitif lagi. Nah itu jadi terhadap obat itu sehingga tidak dihancurkan si plateletnya gitu. Gimana Sabitatun jelas ya? Kira-kira seperti itu. Jadi ibaratnya tadinya musuh gitu, tapi karena didekati tiap hari gitu kan ya, jadinya hatinya luluh gitu. Jadi nggak dihancurkan seperti itu. Nah itu kira-kira gambarannya. Coba nomor 4, coba baca si Faunia. Apa itu kemana kan? Iya Pak, nomor 4. Maybe let's go. Drug. Bacanya dari belakang. Induksi obat trombokitopenia. Bukan. Bukan Mbak ya. Bacanya dari sini. Trombokitopenia. Terus? Lebih sering. Bukan. Ke belakang sih artinya ini satu frase, tapi bacanya dari belakang terjemahinya. Trombokitopenia. Trombositopenia. Coba ini bacanya gimana artinya? Obat yang terinduksi ini bukan Pak? Gini loh, drug induced trombositopenia artinya gini bacanya, trombositopenia karena obat. Atau trombositopenia disebabkan oleh obat, gitu bacanya. Dari awal sudah saya katakan tadi. Jadi ya, bukan Pak. Karena obat reduksi atau apa bu gitu ya. Iya. Oke, coba trombositopenia yang disebabkan oleh obat. Oke. Itu lebih sering terjadi pada dewasa daripada anak-anak. Oke, tapi diputer ya. Kalau baca cara ininya gimana sih? Cara yang normalnya gimana ini? Trombositopenia yang disebabkan oleh obat itu lebih jarang terjadi pada anak-anak daripada dewasa. Oke, nah gitu yang benar. Oke ya, jadi ternyata seperti itu. Jadi anak-anak itu lebih jarang. Iya, Pak. Oke, berikutnya Rahmawati coba baca nomor 5. Iya, Pak. Baca dalam bahasa Indonesianya. Trombositopenia disebabkan oleh inhibitor GP 2B atau 3A
Benar, Pak. Mei itu dapat bisa dikatakan dapat ya. Dapat. Yang terjadi dengan 24 jam pertama. Iya. Tuh keretanya lewat tuh. Iya, dari exposure awal. Oke, dari paparan awal. Dan dapat terjadi setelah menit ke jam. Ya, dalam hitungan menit ke jam. Iya, Pak. Ya. Artinya apa kalimat ini? Trombositopenia yang dikarenakan oleh inhibitor GP2B atau 3A itu mungkin terjadi pada saat 2 jam pertama pada pemaparan awal dan dapat terjadi setelah menit ke jam. Iya, artinya maksudnya gini, misalnya Pak, saya minum obat ini pada hari ini jam sekian, terus bla 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 gitu. Coba yang lain boleh menginterpretasikan kalimat ini bagaimana dalam kondisi seandainya kalian minum obat ini hari Senin, kemudian berikutnya coba. Silakan. Kuliah itu seperti itu. Kalian harus bisa ini ya apa? Menginterpretasi. Silakan. Yang lain boleh. Mau nyoba, silakan. Saya izin mencoba. Ya, silakan. Siapa namanya? Rahmawati, Pak. Rahmawati ya, gimana? Kalau salah ya, Pak. Jadi, trombositopenia ini misal tuh Pak, obatnya diminum jam 8, berarti beberapa menit atau beberapa jam kemudian itu dapat terjadi trombositopenia. Itu bukan Pak? Oke. Iya. Oke ya. Oke, sepertinya seperti itu. Jadi untuk GP2B3 inhibitor, dia lebih cepat ya. Intinya seperti itu. Ada yang tidak setuju? Pak, saya izin bertanya, Pak. Berarti apakah misalkan yang trombositopenia ini bisa terjadi setelah paparan dalam hitungan waktu sampai waktu ke jam gitu ya, Pak? Nah, itu apakah batasnya 24 jam ini atau gimana, Pak? Waktu ke jam, menit ke jam maksudnya? Iya, menit ke jam maksudnya. Ini saya bisa dua interpretasi ya. Kan dia tuh initial exposure, the first 24 hours of the initial exposure. Jadi setelah dia 24 jam berikutnya, setelah dia minum, dia bisa terjadi trombositopenia.
and can occur after minutes to hour. Kedua ini sebenarnya agak dua ini ya. Apakah terjadi minute setelah 24 jam itu atau setelah initial exposure, nah gitu. Oke ya, jadi saya baca lagi untuk yang golongan GP2B3 inhibitor ini karena dia emang unik ya koneksi senyawa ini. Karena apa? Kalian bisa tahu nggak mengapa GP2B3 inhibitor itu dia efeknya bisa sesingkat itu? Kalau lainnya kan rata-rata dia butuh waktu seminggu hingga 2 minggu kan? Kalau kalian ingat tadi di awal. Iya, Nah, Pak. tapi untuk yang GP2B3A inhibitor dia justru lebih cepat, yaitu bisa dalam waktu 24 jam. Nah, ini sebenarnya menarik ya, mengapa bisa demikian gitu. Kalian bisa menghubungkan nggak dengan antigennya platelet tadi? Ingat nggak? Tadi siapa sih platelet antigen platelet yang ditempeli oleh si antibody? Siapa contohnya? Glikoprotein. Nah, GP kan glikoprotein. Kita lihat ya. Iya berarti. Nah, lihat sini. Nih, platelet antigen contohnya adalah surface glikoprotein. Seperti yang sangat umum adalah GP1B51X. Kemudian nih, GP2B3A. Nah, coba sekarang kita kaitkan ke sini. Jika ada platelet, dia punya GP, ya, glikoprotein. Ada obat yang menghambat GP 2A, 2B, 3A seadanya sini, nempel ke sini. Nah, ternyata antibodi yang nempel ke dia itu tidak ternyata ketika ada ketika ada obat inhibitor, dia tidak butuh waktu yang lama, yaitu 24 jam. Itu bisa terjadi destruksi platelet. Kan gitu tadi statementnya, ya kan? Nah, padahal untuk beberapa obat yang lain, itu justru dibutuhkan waktu seminggu atau 2 minggu untuk pembentukan antibodi, kan gitu tadi kan? Nah, mengapa bisa demikian untuk golongan GP? Itu. Ya, bisa menjawab? Coba aja, nggak apa-apa. Kuliah ini dibuat seru-seruan aja. Salah tidak mengurangi nilai. Kalau kalian mencoba menjawab pun, kalian akan jadi lebih ingat. Gitu. Diasah kemampuan ini ya. Argumentasi dan silahkan. Kalau saya udah ketemu jawabannya sekarang. Coba Ahmad Fauzi. Mana suaranya? Ahmad Fauzi, halo? Ini ada nggak Ahmad Fauzi ini? Coba Nafisa Wafiko. Ya, Pak. Halo. Ada. Coba ada, Nafisa. Pak. Nafisa coba. GP2B3 inhibitor itu menyebabkan DITP lewat mekanisme apa tadi saya ceritakan? Mekanisme yang antibody, yang natural antibody. Kan bentuknya apa? Gimana, Pak? Iya, golongan GP2B3 inhibitor dia menginduksi destruksi lewat apa mekanismenya? Terbentuknya? Paratok. Oke,
hibrid paratop. Oke ya, sehingga gini. Kita lihat. Kan ini ada platelet, kemudian ada senyawa GP, ya kan? Nah, kalau GP2B3A inhibitor, seandainya GP ini adalah GP2B3A inhibitor, kemudian ada obat di sini, nempellah si inhibitornya. Nah, kan berarti dia bisa terbentuk suatu ini kan paratop hibrid kan? Ya, paham belum? Nah, sehingga paratop hibrid inilah yang menyebabkan nanti dia tidak aktif, antibodinya, kemudian plateletnya akan hancur. Sekarang pertanyaannya, mengapa bisa sedemikian cepat seperti itu? Dalam hitungan 24 jam, atau tadi malah menit hingga jam, udah bisa terbentuk, bisa terjadi kerusakan platelet. Artinya adalah berarti izin menjawab, Pak. ya silakan. Siapa namanya? Safira, Pak. Safira, apa jawabannya? Ya, karena antibodinya dapat terbentuk secara alami, bukan, Pak? Dari tubuh. Nah, oke ya. Naturally occurring antibody ini kata kuncinya. Artinya alami apa berarti? Diproduksi oleh tubuh, kan Pak? Artinya apa berarti? Alami diproduksi oleh tubuh ya, kemudian? Kalau kata naturally occurring antibodies, ini artinya ternyata bisa gini ya. Ketika orang tadi, misalnya orang tadi minum misalnya nih, Nova, minum obat GP2B3 inhibitor hari Senin. Ya. Itu pertama kali dia minum obat tersebut. Nah, ternyata setelah dia minum obat Nova tadi, minum obat tadi, 24 jam atau hitungan jam berikutnya, ternyata dia bisa langsung terjadi trombositopenia, trombositnya turun. Kan gitu ceritanya, kalau kalimat tadi. Nah, kaitkan dengan naturally occurring antibody, berarti hari Minggu kemarin, hari sebelumnya, si Nova udah punya antibodinya belum berarti? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, itu jadi ininya di situ. Jadi si Nova ternyata sudah punya antibodi terhadap si anti GP2B3 inhibitor sendiri sebelum dia minum obat gitu. Ya, jadilah dia yang membawa penyebab dia bisa lebih cepat. Jadi tubuh tuh tidak perlu menginduksi antibodi baru karena ternyata di dalam tubuh Nova sudah ada antibodi yang naturally occurring seperti itu. Itu bisa jadi terjadi. Dan makalah si Nova tadi bisa misalnya ketika minum obat GP2B3 inhibitor dia bisa mengalami trombositopenia. Karena di dalam tubuhnya ternyata udah ada mungkin sejak lahir dia udah ada punya antibodi tersebut. Oke. Ada pertanyaan nggak terkait tadi? Kalian nggak tanya, kenapa bisa seperti itu gitu? Ada yang penasaran gitu nggak? Kalau enggak ya syukur ya. Oke, saya lanjutkan. Ya, diagnosis mengenali dari ITP ini. Ketika seseorang dicurigai ya memiliki onset trombositopenia yang baru, ketika ini ya trombositopenia itu terjadi tiba-tiba dan mendadak gitu.
dan tidak ada penyebab yang jelas, oh berarti bisa jadi ini adalah karena induksi obat. Nah, dalam penegakan DITP itu harus disingkirkan penyebab trombositopenia yang lain karena apa? Trombositopenia itu adalah penyebabnya banyak ya. Kemudian pengujian laboratorium untuk menguji antibodi antiplatelet ternyata tidak bermanfaat banyak ya. Dan jangan mencoba-coba kok dipaparkan ulang untuk diagnosis. Nah, itu jangan. Jadi misalnya udah ketahuan dia alergi apa terjadi apa bisa menyebabkan DITP karena sulfapetrosasol, kemudian kalau dia dicoba dipaparkan dengan sengaja, nah itu jangan ya. Karena risikonya lebih besar karena bisa menyebabkan recurrent severe trombositopenia dan bleeding. Jadi jangan coba-coba untuk re-exposure untuk hanya sekedar untuk diagnosis. Nah ini trombositopenia itu ternyata banyak penyebabnya, dan ini pun harus disingkirkan. Misalnya apakah dia terkena infeksi virus, saya katakan tadi misalnya virus dengue, kemudian adakah primary imun trombositopenia, atau apakah dia ada gangguan platelet sebelumnya yang yang diketahui. Kemudian apakah dia punya gangguan sindrom mielodiplastik, terutama pada pasien tua. Kemudian apakah ada orang tersebut gangguan nutrien seperti defisiensi B12 atau folat. Ya. Ya, manajemen drug discontinuation, jadi stop obatnya, kemudian dibawa ke rumah sakit, kemudian dimonitor platelet hitungnya, kemudian didokumentasi atau dilaporkan bahwa orang ini sensitif atau hipersensitif terhadap obat yang bisa menginduksi trombositopenia. Jadi referensinya yang saya dapatkan, kalian sudah saya bagi PDF-nya, ini bisa jadi buat bahan belajar. Ya, demikian kuliah dari saya. Silakan sebelum saya tutup, ada pertanyaan tidak?